Nah, di sini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya awal buka kios dalam waktu 4 bulan, kurang lebih modal 10 juta rupiah, dipotong 6 juta untuk etalase, jadi tinggal 4 juta rupiah untuk belanja pestisida. Dapat untung kurang lebih 50 juta rupiah dalam waktu 3 bulan lebih atau 4 bulan. Tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Henry Cahtani. Nah, bagi teman-teman yang belum like and subscribe video saya, silahkan like and subscribe terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang sudah like and subscribe, saya doakan mudah-mudahan sukses selalu. Nah, teman-teman, sekarang saya berada di kios saya, ya, kios Henry Cahtani. Nama kios sama nama channel YouTube-nya sama kawan-kawan, yaitu Henry Cahtani. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua tips bagaimana membuka kios pertanian. Oke ya, saya di sini nanti akan berbagi tentang pengalaman saya dalam membuka kios pertanian, kawan-kawan. Nah, teman-teman, sekarang saya udah di meja kasir saya, ya, jadi obat-obatannya. Saya di sini ingin berbagi tentang tips awal saya membuka kios pertanian. Dan kalau misalnya boleh curhat untuk keuntungan, ya, kalau dihitung-hitung, keuntungan saya itu hampir di angka 50 jutaan, ya. 50 jutaan itu baik nota yang cash maupun nota yarnen, kawan-kawan. Jadi saya ini melayani penjualan cash dan penjualan yarnen. Dan untuk modal saya itu cuma di angka 10 juta rupiah. Nah, modal awal saya buka kios ini adalah 10 juta rupiah, kawan-kawan. Dan dalam waktu kemarin itu saya buka kios di tanggal 13 Januari, ya, 13 Januari 2020. Jadi kemarin saya buka kios itu tanggal 13 ya, 13 Januari 2020, dan sekarang bulan Juni, sekarang Juni ya, bulan Juni, dan kios saya sekarang belum saya buka, kawan-kawan. Ya, ini rollingnya masih saya tutup sebelah dan baru saya buka separuh. Dan ini sebenarnya belum saya buka karena barang saya belum komplit. Nah, ini masih banyak yang kosong. Nah ya, masih banyak yang kosong. Ini kedus-kedusnya. Dan ini kedus-kedus yang baru saya bongkar, kawan-kawan. Ini masih kosong semua nih, banyak yang kosong. Sana juga masih kosong. Ini telasnya kosong masihan. Nah, ini kedus-kedusnya baru saya bongkarin, saya atas semua. Nah, ini karena saya masih belanja, kawan-kawan, masih belanja itu 20 box yang nanti insya Allah 10 box datang hari ini, hari Jumat sekarang ini, dan nanti 10 box selanjutnya datang hari Selasa, ya. Jadi kita masih belanja. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman saya. Loh Kak, saya modal cuma di angka 10 juta rupiah kok bisa berkembang secepat itu. Nah, ini ya. Ini pengalaman saya aja. Jadi saya bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya, di 5 bulan. Nah, cuman kalau teman-teman perlu ketahui, masa aktif kios saya itu Januari, Februari, Maret, April, ya, sampai April. Jadi saya tulis di sini ya, Januari, Februari, Maret, April, ya. Jadi cuma 4 bulan, kawan-kawan, cuma 4 bulan ini ya, 4 bulan ini keuntungan kurang lebihnya di angka 50.
Nah, 50 juta. Ini baik nota cash atau yarnen. Nah, seperti itu kawan-kawan. Modal cuma di angka 10 juta. Nah, rinciannya waktu itu gini. Modal 10 juta itu 6 juta buat etalase. Ini saya buat etalase 3 kawan-kawan. Jadi satu etalase itu 2 juta. Ini etalasenya seperti ini. 1, ini 2, terus 3. Jadi 3 etalase ini. Nah, terus 4 juta itu saya belanjakan obat pestisida. Nah, jadi awal-awal bulan Januari kawan-kawan ya, kita belanja barang itu sebelum kita belanja, karena modal kita minim ya. Jadi teman-teman harus bertanya dulu ke petani. Nah, kan karena memang lingkungan saya ini petani dan saya juga petani, jadi kan saya sering ketemu dengan para petani. Jadi saya nanya, "Pak, biasanya ngangge obat opo? Obat ular ngangge opo? Obat homo ngangge opo?" Nah, kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti ketika kita udah banyak bertanya, minimal ada di angka 25 orang, maka kita akan tahu ternyata obat yang paling sering digunakan adalah obat ini. Nah, seperti itu. Dan teman-teman, mudahnya di sini seperti ini. Kalau untuk di pertanian itu ada beberapa tahap. Jadi kita nggak harus beli semua obat langsung. Misalnya seperti ini. Tahap pertama, ini masa mau tanam mau nguret ya, masa persiapan uritan. Nah ya, jadi masa persiapan uritan. Nah, nanti yang kedua ini nanti ada masa nguret ya, masa membuat uritan ya, membuat uritan atau menyemai padi. Selanjutnya yang ketiga ini nanti ada masa tanam. Terus yang keempat ini masa perawatan. Nah, jadi teman-teman ya, nanti yang terakhir panen ya, panen. Jadi teman-teman harus tahu ini tentang masa-masa pertanian kalau misalnya modal kita minim ya. Nah, maaf ini agak mencong ya. Kalau misalnya modal kita minim. Nah, jadi gini. Untuk masa persiapan uritan ya, ini nanti obat yang harus kita stok adalah obat, misalnya obat rumput ya, obat rumput. Obat rumput. Nah, obat rumput ini ada dua kawan-kawan, ada yang sistemik, ada yang pembakar. Jadi teman-teman sediakan ini dua ini ya. Yang jelas pasti ada ya, di kios kita harus ada itu obat rumput. Nah, ketika masa persiapan mau tanam, jadi memang harus ada. Nah, selanjutnya kalau masalah obat rumput ya itu nanti banyak ya, ada pembeku, ada pembakar, ada sistemik, ada yang botolan, ada yang curah dan yang lainnya ya. Teman-teman kalau misalnya awal-awal buka kios beli aja yang ini aja, yang literan ya kawan-kawan. Kalau misalnya tempat saya, nah itu ya kayak Gramason. Nah, ini Gramason. Nah, sini nanti ada Blosat, ada Ronda Plus dan yang lainnya. Nah, nanti hari ini nanti datang 2 box lagi ya kawan-kawan, untuk obatnya, obat rumputnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk masa pembuatan uritan. Nah, nanti di sini teman-teman harus banyak stok regen saset ya. Regen saset misalnya ya kayaknya obat-obat yang kecil ya, untuk misalnya untuk perawatan uritan seperti regen saset, Vertaco saset ya. Terus antifilia kecil. Yang jelas pokoknya obat-obat yang kecil-kecil ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Regen saset seperti ini. Nah, ini regen saset ya. Terus ada Vertaco saset seperti ini. Nah, ini Vertaco sasetnya. Ini ya, ini kalau satu ini harga ngecernya 30.000 kawan-kawan. 30.000 ya. Jadi ini isinya 10. Jadi satu kotak 10 isinya. Jadi ya memang mahal ya. Jadi
Jadi kita makanya kalau modal kita minim ya kita harus tahu itu solusi-solusi tahapan-tahapan tadi. Kalau regen saset satu ini 8.000 kawan-kawan, 8.000. Nah, jadi kalau satu kotak ini 40.000. Kemarin kita stok satu box, nah seperti itu. Nah ada juga filia, nah filia kecil seperti ini. Nah filia kecil. Ada vertaco ya, vertaco kecil seperti ini. Nah vertaco kecil. Jadi kita stok aja dulu ketika misalnya awal-awal mau tanam seperti ini. Jadi kita stok yang seperti itu. Nah ya, nah ini barang saya agak kosong kawan-kawan ya, saya jelaskan tadi barang saya masih kosong karena masih menunggu barang yang mau datang ya. Saya udah pesan 20 box obat pestisida yang insya Allah sih Jumat ini hari ini datang, sama Selasa besok datang kawan-kawan. Nah jadi seperti itu ya tekniknya. Terus ada selanjutnya masa tanam. Nah masa tanam ini nanti benang palir kawan-kawan ya, benang palir, benang palir. Nah jadi benang palir itu kayak gini kawan, jadi harus disediakan ya, misalnya seperti ini. Nah ini benang palir seperti ini, jadi kita sediakan yang banyak benang palir. Nah ini juga ada tambahan sedikit kan kawan, ada tambahan ya. Ini untuk uritan ya, masa membuat uritan ini kita tambah dengan gibro kawan-kawan ya, gibro panen. Gibro CPT ya, bukan gibro panen, gibro biasa. Nah nanti pokoknya masa tanam ya, benang palir nanti itu banyak banget ya, vertaco tadi ya, pokoknya apa yang petani di daerah teman-teman butuhkan ya. Nah selanjutnya masa perawatan. Nah masa perawatan ini banyak sekali kawan-kawan, obat-obat yang dibutuhkan ya, dari awal sampai akhir. Nah teman-teman silahkan survei di tempatnya masing-masing apa yang dibutuhkan petani ya. Apa? Nota apa? Wah enggak masih. Nota utang. Sini jero. Teman-teman, ini lagi saya skip dulu ya. Masih apa? Nah, teman-teman, ini tadi lagi ada yang membayar lagi nih ya, bayar nota ini ya. Tadi ini ada yang belanja ke saya nih. Totalnya habis 1.285.000. Ini nota yarnen kawan-kawan. Banyak banget nih nota yarnennya. Jadi seperti itu ya. Lanjut lagi ke sini kan kawan, untuk teknik dan strateginya. Jadi 50 juta ini langsung di kantong ya. Dalam waktu Januari, Februari, Maret, April, kurang lebih 4 bulan. Dan sekarang saya udah punya 1 karyawan ya, alhamdulillah ya. Modal 5 juta kawan-kawan. Nah jadi untuk menyiasati strategi modal yang minim agar kios tetap berjalan, jadi kita harus tahu fase-fasenya tadi. Itu masa persiapan uritan, masa pembuatan uritan, masa tanam, masa perawatan. Nah ini saya jelaskan di sini kan kawan. Untuk masa perawatan ini penting sekali ya. Masa perawatan ini nanti ada perawatan pemupukan pertama, ada pemupukan kedua. Nah jadi ada pemupukan pertama, pemupukan kedua. Nah biasanya juga petani ada yang sampai pemupukan ketiga, tapi terserah itu ya. Pemupukan pertama kalau di daerah saya itu usia 15 hari sampai 20 hari. Pemupukan kedua itu 25 hari sampai di usia 30 hari. Dan fase-fase inilah ya obat-obatan yang mau laris, yang sangat laris ya, sampai nanti di sini menjelang panen. Nah ya, jadi fase yang pertama pembuatan pemupukan pertama 15 sampai 20. Nanti obat yang laris itu ya ini ya, insektisida, fungisida, terus herbisida dan lain-lain
Nah ini ya, insektisida, fungisida, herbisida ini yang sangat rame sekali nanti ya. Insektisida kalau di tempat saya yang rame itu biasanya kayak Vertaco, kawan-kawan, Endur ya, terus bahan aktif Dimohipo ya, bahan aktif Fipronil dan yang lain-lain. Piro Mas Den? Arep membayar saiki apa kapan? Ya duitnya sik nang omah, maksudnya Oh. tak balik lho. Iki. Dan Ndi mau no tamu nah. Nah. ngono kan ilang kok aku. Ojo ilang to no tamu lu double gini. Ya iya, tapi iki aku nggak kon. Ki, Bro. Ki notane. Ndi? Ki. Ki Heeh. 715.000. Oh, iki to to. Iki lho. 1 juta. Mbak iki lho. 200.000. Ah. Dadi piye? Ya sitok iki tak jumlahke. 1.285.000. Titik to to. Lah iya kuwi to. TK Masmu. 1.285.000 tak jual duit ya. Iya nyantai aja sih. Ya ora apa-apa tak jual duit sekalian. Oh iya wis. Rene nah kamu. Ya ya. Oh iya wis. Cerita aku sopo ekal Mas Hendri. Ya juga oke makane utangnya. Tapi ora apa, Ding. Ora tau, ngoren jiko opan tak bareng. Ya enggak apa juga sama oke. Nah, lanjut ya kawan-kawan. Jadi ada insektisida, fungisida, herbisida. Jadi untuk tahap pemupukan pertama, insektisida, fungisida, herbisida dan yang lain-lain itu itu biasanya yang ringan-ringan ya, yang ringan-ringan. Jadi kayak filia itu masih filia yang kecil, ada juga yang filia besar, ada yang pakai blas, ada yang pakai kojo. Nah seperti itu pokoknya teman-teman silahkan survei ya, ingat survei ya. Nah survei. Nah selanjutnya nanti ada pemupukan tahap kedua itu di usia 25-30. Nah ini nanti biasanya petani ini ditambah dengan KCL ya, KCL cair ya. Fungisidanya udah yang agak tingkat berat ya, tingkat tinggi lah ya. Misalnya kayak Prizol, terus nanti ada filia yang besar ya. Kalau misalnya dari itu ada Acapella, ada Inari, ada Seltima dan yang lain-lain ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus siapkan itu ya. Ini maaf nggak saya tulis ya, tapi cuman saya terangkan aja di sini. Nah selanjutnya ini untuk menjelang panen. Nah menjelang panen teman-teman harus sediakan obat buah kawan-kawan. Ya fungisida sama obat buah nanti kencang sekali penjualan di situ ya. Untuk penjualan di situ sangat kencang sekali dan sangat laris sekali ya. Untuk di menjelang musim panen. Nah nanti pas panen sama pas mau panennya, pas waktu mau panen itu nanti yang paling rame ya karung ya. Kayak misalnya kayak gitu apa itu tali rapia, nah itu rame nanti. Jarum, nah seperti itu kan kawan. Karena tempat saya masih ya tempatnya tuh tokonya masih kecil ya, kiosnya masih kecil nggak gede kok kan. Tapi ya alhamdulillah ya kita bersyukur aja, selalu bersyukur ya. Nah kawan-kawan. Nah teman-teman ya, jadi kalau modal jadi sebenarnya modalnya itu cuma 4 juta rupiah untuk belanja pestisida. Nah untuk menyiasati 4 juta rupiah belanja pestisida ini jadi tahapannya seperti ini. Kita pakai tahapan agar modal itu berjalan. Nah selanjutnya teman-teman bisa kerjasama. Jadi ini udah selesai ya, tahapan ini selesai semua. Nah selanjutnya kita kerjasama dengan satu kios kawan-kawan ya, nggak usah banyak-banyak kios, satu kios saja yang kita percaya. Jadi kita menjualkan barangnya dia. Misalnya gini, kan saya punya kios di sini, kios A ini saya, kalau nggak nama kios saya Henry Cahtani HCT ya, ini Cahtani. Terus ada kios B, nah ini partner saya ya. Nah, jadi karena kios B ini udah lengkap ya kan kawan, dan HCT ini Henry Cahtani ini masih baru, jadi karena barang kita belum lengkap, jadi kita kerjasama dengan kios B menjualkan barang dari kios B. Intinya konsumen kita itu jangan sampai kecewa ya kan kawan, jangan sampai kecewa cari barang nggak ada. Ya memang bener awal-awal waktu kita buka kios tuh nggak ada, sering nggak adanya. Tapi kan kita punya siasat menyiasati itu semua. Caranya yaitu Pak besok lang ada barangnya gitu. Jadi misalnya Mak enten sel 5 mboten hari ini.
Pak ada sel timah? Nggak ada misalnya, Pak kita nggak ada. Kita jawab, Pak kalau misalnya nggak ada bisa pesen, besok pagi bisa diambil. Harganya sama Pak, sama Bapak ngambil biasanya. Misalnya harga sel timah itu 180.000 ya teman-teman, yang besar ya. Misalnya sel timah. Nah ini harganya 180.000. Nah jadi Pak biasanya Bapak ngambil sel timah berapa? 180.000. Ya udah Pak, besok pagi bisa diambil di sini, saya ambilin harganya sama, yaitu 180.000 seperti Bapak biasanya ngambil. Nah, seperti itu ya kan kawan. Jadi konsumen itu senang dia. Jadi konsumen merasa terlayani ya, seperti itu ya kawan-kawan. Itu teknik-tekniknya. Nah, dengan adanya partner kios, kita nanti akan terus bekerja sama ya sampai kita memang benar-benar punya modal kawan-kawan. Sampai modal itu ada. Ya memang nggak banyak sih keuntungan kios itu, paling 5.000 ya. Ada yang 3.000 sampai 10.000 ya keuntungan penjualan pestisida itu. Nggak banyak, tapi kan ping berapa ya? Ping banyak ya. Nah, jadi seperti ini tekniknya. Dan teman-teman harus ketahui, harus tahu ya, yang paling menentukan itu adalah tempat kawan-kawan. Tempat itu harus yang strategis ya. Tempat itu harus yang strategis. Nah, misalnya kayak tempat saya ini ya lumayan strategis, meskipun di desa sepi, tapi alhamdulillah ya, kalau satu desa saya ini ada kios itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kios pertanian. Bahkan di samping rumah saya pun ada kios pertanian. Bahkan dia lebih dahulu. Nah, seperti itu ya tekniknya. Oke ya, teman-teman. Jadi nanti kita lanjut lagi. Ini ada Pak Bos mau bayar yarnenan. Piro duitnya? Ya 1.285.000 berarti 1.300.000 ya. Nah, maaf teman-teman, tadi kepotong sedikit ya. Tadi ada yang bayar yarnenan. Nah, jadi tekniknya seperti itu ya. Jadi penawaran jangan sampai lupa ya. Jadi penawaran sangat penting sekali. Yang jelas saya ulangi sekali lagi kawan-kawan, Anda kalau misalnya teman-teman kalau misalnya lagi mau buka kios pertanian modalnya minim, teman-teman alangkah baiknya survei lahan terlebih dahulu. Survei di lapangan petani biasanya pakai produk apa. Nah, karena waktu survei itu kan teman-teman, sekaligus promosi kalau teman-teman mau buka kios pertanian. Nah, coba nih saya tunjukkan ya nih. Ini ya nota saya. Jadi pertama kali awal-awal saya buka kios pertanian kawan-kawan, itu kita buat pencatatan ya seperti ini. Kita catat seperti ini. Nah, ya. Dan ini berjalan cuma 1,5 bulan ya. Kita catat seperti ini, penjualan semua kayak Sidametin, Starban, Sidamin, Tigul, Sidamin, Hasagram dan yang lain. Ini cuma berjalan 1,5 bulan kawan-kawan. Ya. Nah, jadi 1,5 bulan ini kita tulis. Nah, selanjutnya kita nggak nulis kawan-kawan ya. Kita nggak nulis. Kenapa nggak nulis? Ya karena tadi kita nggak mampu lagi melayani, misalnya orang beli tulis. Nah, seperti itu nggak bisa ya, jadi udah nggak mampu lagi. Nah, jadi ya udah kita putuskan untuk berhenti menulis. Nah, seperti itu ya. Ya alhamdulillah ya, kalau misalnya ditulis itu kita kelihatan keuntungannya. Nah, kemarin itu sih kita kalkulasi aja, 1 bulan pertama itu keuntungan itu di angka hampir 6 juta ya, awal buka. Terus kalau misalnya 2 bulan pertama itu hampir di angka 14 juta, itu yang nota cash semua kan kawan. Nah, jadi kita seperti itu. Jadi keuntungan itu kita belanjakan lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita pisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan toko ya. Jangan sampai kita samakan. Nah, tapi kalau sekarang ini ya saya pribadi kadang masih campur aduk ya, karena udah ya mungkin apa ya, udah lumayan lah, ibaratkan udah mulai keisi kiosnya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Dan untuk teknik penjualan nanti akan saya buatkan video yang terbaru. Nah, ini hanya video tentang strategi tips bagaimana membuka kios pertanian dengan modal minim kawan-kawan ya, dengan modal minim.
Dan nanti saya akan bagikan strategi saya selanjutnya tentang teknik marketing. Oke, teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.